Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di RM Novel. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, enjoy your reading. Sun of My Life, SPP, Season 3, Chapter 87, Hasil dari Secari Kertas. Lain mereka para istri, para suami, alias ayah muda yang merasa dijadikan kelinci percobaan, kompak akan melakukan pembalasan pada si juragan jamu. Terlebih, istri-istri mereka telah melayangkan secari kertas berisi daftar kompensasi serta peraturan yang telah disepakati bersama, kata mereka. Ilham mengawali, mengadu pada Hasan yang kala itu sedang membaca buku. Rencana awal, padahal selepas maghrib, ia serta sang istri akan pergi ke klinik kandungan guna memastikan hasil positif dari tes pack. Lantas apa yang membuat rencana itu batal? Tak lain, tak bukan, disebabkan oleh secari kertas daftar kompensasi serta peraturan yang dilayangkan Naura. Menjadi leader dari tim istri-istri, ia mogok memeriksakan diri sebelum kompensasi yang ia layangkan dipenuhi oleh Hasan. Juga menunggu kompensasi dari para suami. Anggaplah itu semacam solidaritas sesama istri. Assalamualaikum mas, ujar Ilyas manakala panggilan keluar yang dibuat diangkat oleh Hasan. Waalaikumsalam, ada apa Yas? Mau ngadu kayak Ilham, sahut Hasan, langsung mencercanya sebelum laki-laki itu angkat bicara. Sambil cengar-cengir, Ilyas pun menjawab, lebih tepatnya mengadu. Hasan seketika merobohkan punggung ke sandaran kursi, menghela nafas. Ia pun mendengarkan aduan itu. Sungguh, ia merasa apa yang dialami dirinya serta yang lain tak lepas dari buah hasil istri-istri mereka yang kebanyakan menonton serial drama. Lantas, kalian pikir mas ini gak dapat itu kertas juga? Bahkan sekarang istriku mogok ini, balas Hasan, nyaris keceplosan. Untung mendadak ia teringat jikalau berita itu tidak boleh menyebar hingga dipertegas oleh dokter. Terus gimana ini mas? Kartu ATM-ku sudah diserobot ini. Padahal dia sendiri udah aku pegangin, sambung Ilyas. Lah terus, mbok sambatan nang aku maksudnya apa? Imbuh Hasan, melempar tanya dalam bahasa Jawa. Cepat mas hubungi Andi, bukannya dia punya janji sama kita. Mau traktir, bikin kantongnya tipis mas. Celotek Ilyas mendesak. Oke, tutup teleponnya biar aku hubungi itu anak, timpal Hasan. Belum juga Ilyas menyahut, laki-laki itu langsung memutus panggilan secara sepihak. Setelahnya, laki-laki itu benar-benar menghubungi Andi. Panggilan tak langsung dijawab, butuh beberapa kali percobaan, hingga akhirnya diangkat juga. Waalaikumsalam, iya mas, sahut Andi, membalas salam Hasan. Dari mana kamu dik? Kok lama yang mau ngangkat telepon? Cercah Hasan, hilang kesabaran. Maaf mas, tadi masih di bawah, ungkap Andi. Oh iya, besok siang mari kita ngumpul-ngumpul. Aku sudah tentukan tempatnya, kata Hasan langsung menodong walaupun sebenarnya belum men-setting apa-apa. Andi yang salah tanggap malah girang mendengar ajakan itu. Lupa ya jikalau memiliki janji. Dikiranya ia mendapat traktiran. Wah, dalam rangka apakah ini mas? Ngajak ngumpul, cercanya penasaran. Tak pelak, laki-laki itu kena semprot Hasan. Bagaimana tidak disemprot? Dengan santai dan polosnya, ia mengajukan tanya, belaga amnesia terhadap janjinya sendiri. Kamu punya janji apa sama kita, ha? Sentak Hasan. Oh, yang kemarin malam itu, mas, sahut Andi berlagak lupa. Iya, mas sudah tentukan tempatnya, dan ini kesepakatan bersama, timpal Hasan. Waduh, gimana ya mas? Kayaknya aku gak bisa, kilah Andi, maunya lari dari janji. Gak ada kata gak bisa, wajib hukumnya, bantah Hasan. Iya mas, iya, insya Allah, sahut Andi pada akhirnya menyerah. Urusan perhitungan telah kelar. Selanjutnya, Hasan menjadwal ulang rencana pemeriksaan Naura di klinik kandungan. Semuanya sudah kelar, seru Hasan, bangun dari duduknya. Dengan langkah riang, Hasan kembali menuju kamar. Ia dapati Naura yang sedang asik menonton serial drama. Sepertinya
wanita itu telah menemukan hobi baru. Sengaja Hasan tidak menegur. Sebaliknya, laki-laki itu melangkah menuju laci di dekat tempat tidur. Apa yang hendak laki-laki itu ambil? Jawabannya tak lain adalah dompet. Ya, urusan membalas Andi anggaplah kelar. Saatnya memenuhi pengajuan kompensasi dari sang istri. Dalam kebungkaman mulut, Hasan tiba-tiba menjatuhkan diri di samping Naura. Sungguh, Naura dibuat kaget. Sontak, wanita itu memalingkan muka. "Ada apa?" tanya Naura setengah dingin. "Ini," sahut Hasan, menyodorkan kartu kredit yang diincar oleh Naura untuk shopping unlimited serta perawatan tubuh. Kartu kredit berwarna hitam dengan logo berwarna gold itu sendiri jarang digunakan oleh Hasan. Anggaplah penunggu dompet saja, buat jaga gengsi mungkin. Kalaupun terpakai, itu tak jauh dari urusan kantor. Terlebih dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun terakhir, tidak ada agenda shopping. Wah, binar mata Naura mendapati kartu warna hitam platinum disodorkan padanya. Dalam sekejap mata, kartu kredit itu berpindah tangan. "Benarkah ini?" serunya kegirangan. "Adek ini kayak gak punya kartu kredit aja dirimu, Dek," ujar Hasan. "Ya tentu berbeda, apalagi kartunya suami." "Wah, aku harus buat list shopping dayku ini," seru Naura, sangat antusias. Melihat kesenangan di wajah Naura, timbul niatan Hasan menjahili. Antusias serta kesenangan itu dibungkam oleh teguran yang terlontar begitu saja. Harap diingat, setiap mengisi yang baru berarti ada yang lama yang harus keluar. Apapun itu, sepatu, tas, pakaian, aksesoris, bahkan benda kecil pun, ujar Hasan. Lalu dengan ringannya bangkit. Seolah puas telah menjahili Naura, ia bersiul senang berjalan ke kamar mandi. Naura di sofa bengong. Gambaran shopping esok pagi ternodai oleh peringatan sang suami. Berganti adegan dirinya yang kebingungan mengeluarkan isi lemari dengan berat hati. Apa gunanya ini kartu? Umpatnya kesal, namun terlalu sayang jika dikembalikan. Batang otak wanita itu terpaksa bekerja keras, menyiasati peraturan yang diterapkan oleh Hasan. Tidak menumpuk sesuatu yang tidak terlalu berfaedah alias tidak hubud dunia. Hingga waktunya istirahat malam, drama yang ditonton juga telah bubar. Wanita itu berkutat dengan pikirannya sendiri. "Hayo, bengong kenapa ini?" tegur Hasan, membuyarkan Naura. "Siapa yang bengong? Orang lagi mikir." Kilahnya keceplosan. Dengan dua alis menyatu serta guratan di dahi, Hasan menuntut penjelasan. Tersadarlah Naura jika mulutnya tak bisa mengerem. Alih-alih memberikan penjelasan, wanita itu berjalan ke kamar mandi. Berpikir, gimana nanti pas perut udah besar, terus si kembar ngerti bakal punya adik, ucapnya. "Adik ini," seru Hasan tersenyum. Rupanya Naura sukses mengecoh sang suami. Di dalam kamar mandi, sembari mencuci muka, otak wanita itu terus bekerja. Dan, sesuatu terlintas di otak kiri wanita itu. Penuh kegembiraan, ia membersihkan diri. Kemudian, dengan senyum melingkar indah di wajah, ia keluar, merangkak naik ke tempat tidur. Dipeluknya Hasan, melampiaskan kegembiraannya yang telah mendapat akal, menyiasati peraturan sang suami. "Senang benar kelihatannya," celetuk Hasan. "Iya, gak sabar nunggu esok pagi shopping, perawatan," jawab Naura. Sikapnya kayak masih gadis aja. "Sudah, ayo tidur," timpal Hasan. Esok yang ditunggu oleh para kaum Adam serta Hawa terlebih akhirnya menjemput. Bahkan selepas sarapan, Ilham telah menghubungi Hasan, sekedar memastikan apakah agenda mereka berlanjut. Saat telah mendapat kepastian, ia pun menghubungi Ilyas. Hasan sendiri hari itu kebetulan tidak memiliki agenda yang sangatlah penting, sehingga untuk sesaat urusan kantor ia serahkan pada Leo. "Adek mau kemana udah cantik begini?" tegurnya begitu mencapai kamar sehabis berbincang melalui sambungan telepon di balkon. Sembari duduk menghadap meja rias, Naura menjawab, mengingatkan Hasan lebih tepatnya akan kompensasi. "Oh, beneran serius itu?" bunyi dari selembar kertas, seru Hasan. Tak terima akan nada suara Hasan yang terdengar meledek. Naura seketika berbalik badan. Ditatapnya Hasan seraya berkata,
Apa itu dianggap hanya candaan belaka? Sungguh Hasan kembung menahan tawa. Alih-alih menghindari tatapan sang istri, ia lempar tubuhnya ke tempat tidur. Sembari bermain ponsel, mulutnya dengan santai menimpali. Kapan Mas nganggap itu candaan? Oh, Mas juga punya agenda siang ini, ujarnya membuat kedua alis Naura rangset. Belum juga wanita itu menimpali, Hasan sudah menambahkan. Tolong pilihkan setelan kasual yang bagus buat Mas ya dek, minta Hasan. Permintaan itu cukup membuat ketenangan Naura terusik. Iya, wanita itu berasumsi jikalau Hasan melakukan pembalasan terhadapnya. Apa maksudnya ini? Cercanya mudah terpancing emosi. Bahkan Naura sudahi ritual memoles wajahnya. Berjalan tak sabar ke tempat tidur. Hasan sendiri tak merasa ada yang keliru pada perkataannya barusan. Ia tarik tubuhnya bangun, bersandar kesandaran ranjang manakala Naura berdiri tepat di hadapannya. Adik kenapa? Tegur Hasan. Aku kenapa? Kalau nggak setuju sama kompensasi itu kan tinggal ngomong. Nggak usah belagak bikin tandingan. Semprot Naura, meluapkan unek-unek. Hasan dalam keterkejutannya berusaha mencerna setiap kata yang terlontar dari mulut Naura. Juga berusaha mengingat apa yang telah membuat emosi sang istri tersulut. Adik ini kenapa? Mas cuma minta tolong siapkan pakaian, serunya. Itu karena kamu kesal dan gak terima kan? Makanya dengan sengaja minta aku nyiapin pakaian. Hardik Naura. Tersungginglah Hasan dibuatnya. Sungguh tak ada hal demikian terbersit di kepalanya. Itu hanyalah asumsi sepihak yang dibuat-buat oleh jiwa rapuh wanita belaka. Alih-alih memberikan penjelasan, Hasan lempar ponsel ke samping. Lalu ia raih pergelangan tangan Naura. Dituntutnya wanita itu duduk di tepi kasur. Saat Naura telah duduk dengan terpaksa, Hasan bergeser merapat. Adik ini kok cepat salah paham ya, tegurnya setengah berbisik di telinga Naura. Kenapa? Gak boleh aku punya kecurigaan. Siapa tahu suamiku mau bersenang-senang di luar sana. Sanggah Naura membela diri. Hus, jangan ngomong kayak gitu, tegur Hasan lantang. Terus ada acara apa sampai-sampai dengan sengaja nyuruh aku nyiapin pakaian? Cerca Naura belum juga mereda. Kali ini kedua tangan Hasan yang merespon lebih dulu, dengan mendarat ke perut sang istri, melingkar ketat. Berikutnya ia hantar kepalanya hingga terjatuh ke pundak Naura. Itu, Mas mau ngerjain Andi, gara-gara dia para istri melayangkan peraturan dan kompensasi. Tapi sejujurnya, Mas menikmatinya, ungkap Hasan. Oh, merasa ada tujuan terselubung dari bahasa yang tersirat. Cepat-cepat Naura menimpali, supaya pembicaraan tidak melenceng kemana-mana. Apalagi tubuhnya telah terperangkap. Jika sampai terpancing, cerita lain bakal tercipta. Rencana apa yang kalian miliki buat ngerjain Andi? Kata Naura melempar tanya. Anak itu sudah janji bakal traktir kita. Mas sudah tentukan tempatnya. Sekali-kali buat kantongnya jebol, ungkap Hasan. Pengakuan itu belumlah membuat Naura lega. Otaknya masih berupaya mengaitkan permintaan Hasan dengan rencana yang barusan. Seakan tidak memiliki keterkaitan, Naura melempar tanya lagi. Lantas apa hubungannya sama penampilan? Toh hanya nongkrong biasa, cercanya yang bertambah cerewet. Adik ini, giliran adik kalau mau nongkrong dandan. Pas Mas malah banyak pertanyaan. Kita laki-laki juga pengen gaya sayang, ujar Hasan. Tidak lagi menjelaskan, lebih tepatnya mengeluh. Oke, aku siapkan. Tapi ingat, jaga pandangannya. Udah mau jadi bapak lagi gak boleh macam-macam, sahut Naura. Akhirnya menyerah mencerca Hasan. Kapan Mas ini macam-macam dek? Timpal Hasan. Iya sorry, sudah lepasin, khawatir yang lain sudah berangkat, sahut Naura. Akhirnya menyudahi drama interogasinya. Dengan senang hati, Hasan melepaskan lilitan, dan saat Naura telah beranjak kembali ke meja rias, laki-laki itu melompat turun dari tempat tidur pula. Adek, Mas mau mandi dulu ya, jangan lupa, ntar malam sehabis dari klinik kita mampir ke rumahnya papa, ujar Hasan sebelum menghilang dari balik pintu kamar mandi. Iya, habis ini aku hubungi tante, sahut Naura. Oh lagi, hati-hati di jalan, jangan ngebut nyetirnya, imbuh Hasan menyembulkan kepala dari balik pintu. Iya Mr. Wadimore, sahut Naura.
Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe. Tunggu ya episode selanjutnya.